Saudara-saudara peserta mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman, topik kali ini berbeda dengan topik-topik sebelumnya. Jadi mulai saat ini kita juga masuk kepada tipe data yang lain. Jadi kalau sebelumnya kita mengolah data dalam bentuk numerik atau dalam bentuk bilangan, jadi apakah itu INT, apakah itu float, apakah itu double, dan memang paling banyak kita membahas atau mengolah data dengan tipe INT, maka kali ini kita masuk kepada tipe data yang juga menjadi hal yang harus Anda kuasai, yaitu bagaimana mengolah data dalam bentuk teks. Jadi memang kebutuhan saat ini pengolahan data berbentuk teks itu sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, kalau kita menghadapi atau mengolah data yang ada di Twitter, jadi tweet atau tulisan yang dibuat oleh orang dalam Twitter itu bentuknya adalah teks. Nah, teks inilah yang bagaimana kita mengolahnya. Nah, ini akan kita bahas mulai pada pertemuan ke-12 ini. Jadi kalau kita lihat bahwa teks itu kan terdiri dari beberapa huruf. Dan hurufnya itu tidak hanya huruf, mungkin bisa berupa angka, bisa berupa spasi atau tanda baca. Nah, seluruh komponen yang membentuk teks itu yang kita namakan sebagai karakter. Jadi karakter itu bukan hanya huruf. Jadi apa saja yang Anda ketikkan dengan menggunakan perangkat elektronik, itu seluruhnya kita anggap sebagai karakter. Nah, di dalam pemrograman, tipe data karakter ini, atau biasa kita gunakan kata kunci atau keywordnya adalah char, C-H-A-R, itu nilainya itu kita tulis diapit oleh tanda single quote atau tanda kutip satu. Jadi tanda kutip satu, maka seluruh nilai yang kita tulis dalam tanda kutip satu itu adalah kita lambangkan sebagai kita kelompokkan ke dalam tipe data char atau karakter. Jadi tipe data char ini seluruh komponen yang membentuk teks itu adalah kita namakan sebagai karakter. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tipe data char ini itu dalam pemrograman atau dalam komputer itu direpresentasikan sebagai bilangan bulat 8 bit. Jadi Anda tahu bit itu apa atau binary digit. Jadi direpresentasikan dalam bentuk bilangan bulat 8 digit biner. Jadi lebarnya 8, nilainya masing-masing 0101, sehingga kisaran nilainya itu adalah dari 0 sampai 255. Jadi kalau 8 bit semuanya 1111 itu maksimum adalah 255. Dan itulah yang kita sebut sebagai char. Kita paham bahwa perangkat digital itu hanya mengenal digit 0101. Jadi sebagai contoh, misalkan huruf A besar atau huruf A kapital, itu oleh komputer itu direpresentasikan sebagai sebuah nilai desimal 65. Jadi 65 itu nanti dikonversi menjadi bilangan biner. Jadi sekali lagi bahwa tipe data char ini representasinya adalah bilangan bulat 8 bit. Atau nilainya 0 sampai 255. Nah, oleh karena itu dibuat kesepakatan. Ya, pertama kali yang membuat kesepakatan itu adalah Amerika. Karena kita tahu sejarah komputer itu awalnya adalah di Amerika, sehingga bagaimana pertukaran informasi antar perangkat itu dibuat kesepakatan bahwa misalkan huruf A kapital itu nilainya 65, huruf B kapital itu 66. Huruf A rendah atau huruf A kecil itu kalau nggak salah 90 sekian. Itu adalah kesepakatan. Dan kode karakter ini yang sering kita sebut sebagai kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Jadi memang kesepakatan ini perlu
supaya antar perangkat itu bisa saling berkomunikasi. Oleh karena itu, karena tipe data char itu direpresentasikan adalah bentuk bilangan desimal 8 bit atau bilangan bulat 8 bit, maka implementasi dalam pemrograman itu bisa saja tipe data yang tadinya char itu Anda gunakan tipe data INT. Itu nggak ada masalah. Sehingga kalau kita buat misalkan char CH, itu boleh saja Anda buat INT CH. Namun format membaca dan menulis karakter itu kalau desimal itu adalah persen D, tapi kalau itu Anda anggap sebagai char, maka kita gunakan persen C. Jadi INT dan char itu saling dipertukarkan, tetapi tidak semuanya. Kita ingat bahwa kalau INT itu batasannya adalah dari minus 2 miliar sampai 2 miliar. Tapi kalau char itu nilainya hanya 0 sampai 255. Jadi tidak semua bilangan INT itu bisa kita konversi ke char. Tapi seluruh nilai char itu bisa kita tampilkan dalam bentuk INT. Itu yang kita namakan sebagai karakter. Jadi sebagai contoh demikian, kalau saya membuat char CH1 sama dengan A besar, kemudian INT CH2 sama dengan 35, maka CH1 dan CH2 itu bisa saya jumlahkan. Kenapa? Karena huruf A kapital yang kita simpan dalam variabel char CH1 itu bisa diimplementasikan dalam bentuk bilangan bulat INT. Sehingga kalau kita tahu bahwa A itu 65 nilainya, maka CH1 ditambah CH2 itu adalah 100, yaitu 65 ditambah 35. Jadi kita bisa membuat char CH3 sama dengan CH1 tambah CH2. Jadi kalau kita tuliskan misalkan CH1 dengan menggunakan persen D, print F persen D CH1, maka yang ditampilkan adalah angka 65. Karena kita gunakan persen D, kita gunakan desimal. Tapi kalau kita gunakan format persen C, maka A itu ditampilkan ya huruf A kapital. Jadi persen C itulah karakternya apa. Demikian pula kalau CH2, kalau CH2 itu 65, maka yang ditampilkan kalau dengan persen C itu adalah tanda pagar. Kalau dengan persen D itu nilainya 35. CH3 yang nilainya 100, yaitu 65 tambah 35, kalau ditampilkan dengan persen D, keluarnya 100. Tapi kalau ditampilkan dengan persen C, itu 100 itu ternyata lambang atau kode untuk huruf D kecil atau D rendah. Itu hubungan antara karakter dengan kode ASCII. Jadi sekali lagi di sini INT dan char itu saling dipertukarkan, tapi tidak bisa bolak-balik seutuhnya. Karena ingat bahwa char itu nilainya adalah kisarannya dari 0 sampai dengan 255. Kita tahu bahwa kalau char itu dalam tanda kutip satu, itu yang di dalamnya itu hanyalah satu karakter. Jadi misalkan huruf A besar, kemudian huruf D kecil, tanda pagar, itu dalam tanda kutip satu. Tapi misalkan kalau Anda tulis IPB tanda kutip satu, itu error. Kenapa? Itu berarti sudah 3 buah karakter. Kalau 3 buah char, itu nggak bisa. Itu adalah array dari char. Dan tandanya bukan tanda kutip satu. Tapi nanti tandanya adalah tanda kutip 2 yang kita sebut sebagai string atau teks. Jadi sekali lagi yang namanya char itu hanya satu karakter di tengahnya. Namun demikian ada satu lagi char yang terdiri dari lebih dari satu huruf atau satu karakter. Yaitu kita sebut sebagai escape sequence. Jadi escape sequence itu adalah dilambangkan dengan dimulai dengan tanda garis miring terbalik. Jadi escape sequence itu apa? Segala sesuatu atau karakter yang di luar dari huruf, angka, dan tanda baca. Jadi di luar dari alfabetik. Jadi kalau biasanya kalau kita huruf itu kita sebut sebagai alfabet A sampai Z, baik huruf besar maupun huruf kecil. Kalau numerik itu 0 sampai 9 digitnya, sedangkan lainnya itu adalah kita sebut sebagai tanda baca. Jadi spasi, kemudian tanda
Tanda pagar, tanda seru, tanda minus, itu semua adalah tanda baca. Jadi huruf, alfabet, terus kemudian numerik, kemudian tanda baca, itu seluruhnya adalah car. Nah, ada satu lagi di luar itu adalah yang kita sebut sebagai escape sequence. Seperti sebagai contoh, kalau Anda tekan tombol enter atau return, itu adalah merupakan sebuah karakter juga. Tapi apa kodenya? Nah, kodenya itu adalah dilambangkan dengan tanda backslash atau garis miring terbalik. Sebagai contoh, new line atau enter atau return itu adalah backslash atau garis miring terbalik diikuti dengan huruf N. Jadi yang ada di dalam tanda kutip ini itu adalah dua tanda, yaitu garis miring terbalik kemudian huruf N. Itu ada dua tanda yang di dalam tanda kutip. Tapi kalau Anda ditanya berapa banyaknya sel untuk menyimpan garis miring N, itu satu. Jadi garis miring N itu dianggap sebagai satu char. Garis miring T itu dianggap satu char. Garis miring terbalik X9 itu dianggap satu char, karena X9 itu sebenarnya adalah 9 tapi dalam heksadesimal, bukan dalam bentuk desimal. Oleh karena itu, kalau kita ditanya berapa banyak karakter dari backslash N, itu satu. Backslash T itu satu. Backslash X9 itu satu. Jadi kalau backslash N itu ada berapa? Ada dua. Itu adalah escape sequence. Jadi escape sequence itu adalah beberapa char yang memang di luar dari huruf, angka, dan tanda baca tadi. Dan kalau kita daftarkan, itu kira-kira seperti pada slide ini, yaitu escape sequence. Dari mulai backslash A sampai backslash V, itu adalah seluruhnya kita sebut sebagai escape sequence. Jadi escape sequence itu adalah char yang diawali dengan tanda backslash. Oleh karena itu, kalau Anda membuat char untuk backslash itu sendiri, kita nulisnya harus backslash. Karena kalau backslash saja itu dianggap masih kosong, karena backslash itu harus diikuti dengan sesuatu. Paham ya? Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai tipe data char, yang terdiri dari char biasa, dan satu lagi adalah escape sequence. Perlu kalian pahami bahwa kalau tipe data char itu kan kita gunakan format untuk membaca dan menulis adalah %C. Tapi harus hati-hati dengan %C ini. Beda dengan %D. Kalau %D, misalkan scanf %D, %D, dan A, dan B. Artinya kita itu membaca dua buah bilangan dan akan dimasukkan ke dalam variabel A dan B. Maka memasukkan dua buah bilangan itu, misalnya bilangan yang akan dimasukkan adalah 5 dan 10, maka antara 5 dan 10 itu dipisahkan oleh apa yang disebut sebagai white space. Jadi misalkan Anda masukkan 5 enter 10, nggak ada masalah. Berarti 5-nya untuk A, 10-nya untuk B. Anda gunakan spasi juga nggak masalah. Spasinya ada 5 spasi juga nggak ada masalah. 5 spasi, 10, itu nggak ada masalah. 5 untuk A, 10 untuk B. Kemudian 5 tab 10, itu juga nggak ada masalah. 5 untuk A, 10 untuk B. Itu kalau tipe datanya adalah, atau format pembacaan datanya adalah %D. Tapi kalau %C ini namanya adalah tipe data karakter. Jadi setiap karakter itu dibaca. Oleh karena itu kalau misalkan ada data 5 enter 10, maka kalau Anda lihat karakternya itu ada banyak. Pertama adalah 5. Kemudian enter itu dianggap satu karakter. 10, 10 itu dianggap karakter. Kalau Anda enter lagi, maka enter itu juga satu karakter. Jadi seluruhnya apa yang Anda ketik itu masuk ke dalam char. Oleh karena itu, kalau misalkan programnya seperti ini misalkan. Jadi ada char CH, kemudian ada char C, char array ya.
C array char sebanyak 5, kemudian ada INTI. Kemudian scanf persen C, dan kalau kita masukkan data, misalkan datanya X, enter Bogor. Kemudian membaca scanf persen C, CH. Maka yang dimasukkan ke dalam CH itu adalah huruf X besar. Oke. Kemudian for I dari 0 sampai 5, persen C pertama C0. Maka C0 itu yang mana? Itu bukan huruf B, tapi C0-nya itu adalah enter di sebelah kanannya X. Paham ya? Jadi B itu masuk ke sebagai C1 berikutnya. 0 sebagai C2, G sebagai C3, O sebagai C4. Sedangkan R-nya tidak ikut terbaca, karena kita membacanya kan sebanyak 5. C0-nya adalah enter tadi, C1-nya B, C2-nya O, C3-nya G, C4, O, 5. R-nya tidak terbaca. Itu adalah perilaku dari persen C, hati-hati. Jadi sekali lagi persen C itu membaca seluruh karakter yang ada. Paham ya? Beda dengan persen D. Kalau persen D itu yang diapit oleh white, yang dipisahkan oleh white space, maka dia akan dipisah. Jadi itu yang kita namakan sebagai white space problem, ya. Jadi white space problem. Oleh karena itu, kalau ingin membaca X itu sendiri, kemudian Bogor itu sendiri, maka pada saat scan persen C dan CH, itu solusinya adalah setelah persen C itu berikan tanda backslash N atau satu spasi. Ya. Jadi kalau persen C dan CH-nya itu dibaca dengan persen C spasi, maka X dibaca, kemudian C0-nya akan membaca huruf B. Gitu. Jadi enternya itu tidak dibaca. Enternya tidak dibaca. Oke. Nah, itu yang kita sebut sebagai white space problem. Kemudian problem yang berikutnya yang sering kita hadapi itu adalah bahwa carriage return atau new line di sistem operasi Windows dengan non-Windows, misalkan Linux base, itu memiliki sedikit perbedaan. Jadi kalau new line Windows itu menggunakan 2 karakter sebagai akhir dari baris, yaitu backslash L dan backslash N. Jadi kalau tekan enter di Windows itu sebenarnya tersimpan itu adalah backslash R dan backslash N. Itu kalau di Windows. Sedangkan di Linux itu hanya backslash N. Oleh karena itu kalau kita create suatu teks menggunakan Windows kemudian dibaca oleh Linux base, itu ada loncat 1 baris. Karena Linux itu bacanya hanya backslash N. Kalau Windows itu backslash R dan backslash N. Ini yang sering menjadi problem, ya. Sehingga kalau kita menggunakan Windows, kemudian data itu kemudian kita bandingkan teks yang di Windows dengan teks yang di Linux, itu pasti tidak akan sama, walaupun ngetiknya persis sama. Misalnya Anda ketik IPB enter di Windows, kemudian Anda ketik di Linux IPB enter, kemudian 2 file itu dibandingkan, itu nggak sama. Karena di Windows ada backslash R, backslash N, kalau di Linux hanya backslash N. Itu yang perlu Anda perhatikan. Jadi ada 2 problem nih terkait dengan cara. Pertama adalah white space problem, kemudian yang kedua adalah new line problem atau carriage return problem. Berikutnya itu adalah library untuk mengolah data char. Jadi kalau di matematik kan misalkan Anda menghitung akar itu kan library-nya mat.h. Nah, kalau mengolah data char itu sudah disediakan berbagai fungsi. Dan fungsi-fungsi itu tersedia di library untuk char, yaitu namanya ctype.h.
Jadi oleh karena itu kalau mau ngolah data karakter, Anda harus include dulu si type.h ke dalam program Anda. Jadi setelah include stdio.h, maka Anda gunakan include si type.h. Demikian pula kalau Anda pekan lalu Anda menggunakan fungsi alokasi memori, maka Anda include stdlib.h. Apa saja bisa Anda olah, misalkan untuk memeriksa apakah dia huruf kecil atau huruf besar, itu adalah is lower, is upper, kemudian mengganti huruf kecil menjadi huruf besar, itu to upper, huruf besar menjadi huruf kecil, itu to lower, dan sebagainya. Ini beberapa fungsi untuk mengolah tipe data char yang tersedia, dan tinggal kita gunakan dengan catatan kita menginclude header file ctype.h. Di dalam setiap input data, itu akhir dari sebuah file atau akhir dari sebuah masukan data, itu biasanya kita lambangkan dengan end of file atau EOF. Dan membaca per karakter. Jadi membaca per karakter itu ada fungsi yang namanya getChar. Jadi kalau Anda lihat di library dari char tadi, itu ada fungsi namanya getChar kurung buka kurung tutup. Jadi kalau kita ingin membaca data char sampai habis, dari satu persatu sampai habis, kita bisa menggunakan fungsi namanya getChar. Jadi seperti ini, misalnya inputnya Bogor, kita ingin baca, dan saya masing-masing saya masukkan dalam CH. Maka kita buat sebuah instruksi pengulangan looping, misalkan while CH sama dengan getChar kurung buka kurung tutup. Jadi ini membaca char satu persatu, dan kita lakukan pengulangan selama belum end of file atau selama belum habis. Ya, selama belum habis. Jadi kalau seperti ini, itu CH sama dengan getChar kurung buka kurung tutup, tanda seru sama dengan end of file. Jadi selama karakter yang kita baca itu belum habis, lakukan perulangan, yaitu yang diulang apa? N++. Jadi di sini intinya adalah menghitung banyaknya karakter dari input yang Anda berikan. Ya, ini sekedar contoh saja bahwa bahwa akhir dari sebuah input data atau akhir dari suatu file itu adalah kata kunci adalah end of file atau EOF. Baik, saya kira demikian tipe data char, dan nanti kita perjelas lagi dalam kuliah. Dan untuk itu di sini ada 3 latihan, tolong dicermati latihan ini. Jadi membaca data, pertama membuat segitiga bilangan, segitiga karakter, jadi diinputkan. Jadi sisi kirinya itu adalah karakter pertama, paling bawah segitiga itu adalah alasnya adalah karakter kedua, dan sisi miring dari segitiga itu adalah karakter ketiga. Dan ukurannya adalah berapa kali berapa segitiganya itu adalah seperti ini. Jadi contoh inputnya 4, kemudian ABC itu berarti tingginya 4, segitiga itu lebarnya 4, kemudian huruf yang digunakan adalah ABC. Dan di sini kalian harus paham tentang fenomena membaca char tadi. Jadi kalau kita baca 4 itu dengan persen D, maka persen C berikutnya itu bukan membaca 4, tapi membaca return setelah angka 4. Itu harus diperhatikan. Kemudian latihan 2 itu membaca sebuah teks, kemudian menghitung huruf. Jadi menghitung huruf, B-nya berapa, dan seterusnya. Sedangkan latihan, jadi pasti di sini Anda harus menggunakan array. Dan latihan 3 itu mengubah teks sehingga menjadi tipe format judul. Jadi huruf pertama dari kata itu harus huruf besar, berikutnya adalah huruf kecil. Saya kira demikian materi untuk pertemuan ke-12 ini yang membahas tentang tipe data char. Selamat belajar, jaga kesehatan, sampai jumpa di kuliah.